Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, kami dari Pastori menyapa Bapak Ibu. Kiranya pada pagi hari ini kita semua disegarkan oleh Tuhan setelah malam hari kita lalui dalam peristirahatan kita. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, ya walaupun memang PPKM ya, tetapi tetap saja kita ada aktivitas kita hanya sangat terbatas, tidak bisa bepergian kemana-mana. Tetapi kegiatan kita sepanjang hari ini kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya jangan juga mengalami kejenuhan ya atau stres tertekan di rumah ya. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita sehat dan juga menyenangkan hati Tuhan tentunya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 123. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, 124 ya. 124. Kita akan baca secara bersama-sama Mazmur 124 ini ya. Perikopnya, terpujilah penolong Israel. Mazmur 124. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Di sini disebut Tuhan dari terjemahan dari Yahweh ya, yang Alfa dan Omega, yang ada, selalu ada dan terus ada. Tuhan yang Esa itu, ya, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sang pemazmur mengakui hal ini, dan secara khusus kalau kita melihat bagian ini berbicara bagaimana Tuhan menolong umatnya, umat pilihan yaitu bangsa Israel. Biarlah bangsa Israel berkata demikian. Berkata apa? Kalau bukan Tuhan yang menolong, maka umat ini akan binasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar sejarah perjalanan bangsa Israel, memang tidak mudah ya bagi mereka untuk menjalani kehidupan itu, karena begitu banyak musuh-musuh, begitu banyak bangsa-bangsa yang menyerang mereka, dan itu terjadi sampai nanti salah satu tanda akhir zaman kita lihat bahwa bangsa-bangsa pun akan menyerang mereka. Ya, mereka pernah mengalami penganiayaan, bahkan sekian lama berada di Mesir dalam penjajahan, ya, dalam perbudakan, dalam kesengsaraan. Kemudian mereka juga keluar dari Mesir, ya, dipimpin oleh Allah sendiri, tangan Tuhan yang kuat perkasa itu. Dan dalam perjalanan hidup mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, ada banyak tantangan, banyak pergumulan, ada musuh, ya, ada persoalan yang begitu luar biasa secara musuh-musuh mereka. Pada zaman Raja Daud juga kita melihat bagaimana musuh-musuh hendak membinasakan umat Israel. Ya, dan ini akan terjadi. Ada banyak bangsa yang mau membinasakan bangsa Israel. Tetapi
tak sanggup bangsa manapun yang bisa menghancurkan umat pilihan ini. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong. Kalau bukan karena Tuhan, jadi kalau nggak ada Tuhan, kalau Tuhan berdiam saja, kalau Tuhan tidak mau turun tangan, kalau Tuhan tidak menolong mereka, maka umat pilihan ini akan binasa. Jadi hendaklah bangsa Israel berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, terjemahan lain dikatakan, ketika musuh-musuh datang menyerang kita, ketika bangsa-bangsa lain menyerang umat itu, kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, kalau bukan Tuhan di pihak umat ini, maka umat ini akan habis lenyap, disikat habis oleh musuh-musuh. Berbicara tentang peralatan, musuh hebat peralatannya, luar biasa kegagahannya. Ya, kekuatan bangsa-bangsa lain juga kuat secara manusia. Jadi apa yang membuat umat ini menang? Apa yang membuat umat Israel bisa hebat dan luar biasa ini? Karena Tuhan di pihak mereka. Tuhan di pihak mereka. Bahkan situasinya sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi gambarkan seperti burung yang terjerat. Ya, jadi terjerat. Ya, kalau kita melihat ya orang yang menangkap burung ya, jadi ada umpan kemudian kena tangkap, kena jerat. Jadi kalau udah kena jerat nggak bisa kemana-mana. Jadi dikatakan jiwa kita terluput seperti burung dari jerat. Penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jadi udah kena jerat, kena tali itu, dia nggak bisa kemana-mana burung itu. Ya, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian karena Tuhan yang menolong, ya Tuhan putuskan ya tali itu. Jadi seperti burung yang lepas dari jerat, akhirnya bisa bebas, bisa merdeka. Bangsa ini merdeka, bangsa ini bebas, bangsa ini mengalami ya kemerdekaan. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan di pihak mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah hanya bangsa Israel di pihak Tuhan? Tidak. Ya, setiap orang yang percaya, saudara dan saya, kita sekalian dari berbagai suku bangsa, yang percaya kepada Yesus, yang datang kepada Tuhan, yang sujud menyembah Allah yang hidup, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, baginya berlaku, yaitu Tuhan ada di pihaknya. Dengan kata lain, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan ada pada pihakmu. Ada pada pihakmu. Artinya apa? Ya, jadi kalau ada musuh di depan, kita di sini, yang di pihak kita, yang akan menolong kita itu Tuhan. Tuhan tentu tidak akan berdiam diri. Mengapa dikatakan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Ini kan berbicara tentang kuasa, power, ya, kekuatan yang dahsyat. Ya, yang bisa, bukankah Allah kita membuat dari yang tidak ada menjadi ada? Ya, jadi kalau persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya bagi Allah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ia setia dan akan memberikan jalan keluar saat engkau dalam menghadapi pencobaan itu. Jadi pencobaan kita, pergumulan kita, musuh kita, lawan kita, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Jadi jangan lesuh, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Ya, jangan lemah menghadapi situasi yang ada saat ini. Ada banyak musuh kita. Ya, tidak hanya berbicara manusia yang menjadi musuh kita, tapi situasi yang ada. Ya, terlebih semua ada dalam kendali kuasa kegelapan. Lalu kita berkata apa? Musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh penghulu-penghulu di udara. Jadi kuasa kegelapan bekerja, bisa memakai manusia yang lain untuk menjadi lawan kita, bisa memakai sistem untuk melawan kita. Ya, bisa memporak-porandakan sistem dunia ini. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Ya, tetap bertahan, tetap bersukacita. Tetap berkata, Tuhan penolongku. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita
tidak akan binasa oleh karena musuh-musuh kita, tidak akan hancur oleh karena persoalan kita, oleh karena pergumulan ini, tidak akan mengalami kehancuran oleh karena pandemi ini. Amin. Mengapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, apa yang harus kita lakukan? Ia berserah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, serahkan segala beban kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah datang kepada Aku, hai kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan Aku membiarkan kamu, Aku hanya menonton kamu menderita. Bukan, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seperti burung yang terikat dengan jerat tali, Tuhan putuskan talinya. Tuhan yang memutuskan tali itu. Jadi ikatan-ikatan apa yang ada di dunia ini yang mau mencoba mengikat kita, mau mencoba menyiksa kita, mau mencoba menjerat kita, kuasa Tuhan sanggup memutuskan jerat itu. Amin. Kuasa Tuhan sanggup. Dia Tuhan yang menolong kita. Dia yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini satu kebahagiaan bagi kita bahwa kita punya Allah yang hidup? Hendaklah bangsa Israel berkata, jikalau bukan Tuhan di pihak kita. Hendaklah kita juga berkata, jikalau Tuhan tidak di pihak kita, kita akan binasa, kita akan hancur luluh, kita lebur, kita porak-poranda, kita binasa, habis kita kalau bukan Tuhan di pihak kita. Jadi kalau saudara dan saya ada sebagaimana saat ini, itu karena Tuhan, bukan karena hebatmu, hebatku, hebat kita. Bukan, kita ini tidak ada apa-apanya. Sebab kita apabila mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan manusia, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi kita hendaklah datang kepada Tuhan. Dia Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya itu. Dia ada di pihak kita. Karena Dia ada di pihak kita, datanglah kepadanya, serahkanlah beban kepadanya, minta pertolongan kepadanya, berpasrah dirilah kepadanya. Artinya begini, Tuhan, aku gak kuat apa-apa, aku gak bisa apa-apa, Tuhan ini hidupku, serahkan kepada Aku percaya Engkau Allah yang sanggup menolong aku. Aku percaya Engkau Tuhan yang akan turun tangan menolong aku. Aku percaya Engkau yang mendengar teriakanku, seruanku, doaku. Aku percaya tanganmu akan terulur untuk menolong aku, membebaskan aku dari persoalan ini, membebaskan aku dari pergumulan ini, melepaskan aku dari belenggu ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak kali bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan. Jadi ini bukan hanya slogan saja dari sang pemazmur, tetapi ini merupakan keyakinan dan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya bahwa mereka bisa melewati berbagai persoalan pergumulan karena Tuhan di pihak kita. Pun demikian dengan kita. Hari-hari ini firman ini juga berlaku bagi kita. Kalau Tuhan di pihak kita, di pihak saudara, ya ada bersama dengan kita. Jangan takut, jangan gentar. Kita akan diluputkan dari maut. Kita akan diluputkan dari persoalan pergumulan yang ada. Jadi persoalan itu tidak akan menekan hidup kita, menghancurkan hidup kita. Tetapi persoalan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam berbagai persoalan pergumulan itu kita akan lihat, akan saksikan, akan nikmati tangan Tuhan yang perkasa menolong kita. Bagi kita mungkin berkata, "Enggak mungkin lagi ini Tuhan. Susah hidup ini Tuhan. Ekonomi susah Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Penyakit ini terlalu luar biasa Tuhan. Memang secara manusia kami mengaku ini berat Tuhan. Tetapi perhatikan, karena Tuhan di pihak kita, di dalam kelemahan dan keterbatasan kita itu, kita lihat dan kita alami kuasa Tuhan yang dahsyat untuk menolong kita. Amin. Hari ini jika engkau mengalami beban pergumulan, engkau pikir, merasakan bahwa ini terlalu berat bagimu, tetapi bagi Tuhan itu perkara mudah. Perkara mudah. Katakan kiri kananmu, perkara mudah bagi Tuhan. Perkara mudah bagi Tuhan. Amin. Perkara mudah. Kenapa? Dia Allah yang hidup. Dia
Allah yang berkuasa, Dia Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya pada pagi hari ini menolong kita untuk mampu menghadapi sebesar apapun musuh kita, apapun bentuk musuh kita, apapun bentuk persoalan kita. Jangan putus asa, jangan lemah, ya, tetapi tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Jadi tetaplah bergembira. Mengapa? Karena Tuhan, bukan karena kita. Kita terbatas. Sahabat terbatas menolong, orang tua terbatas menolong, ya, keluarga terbatas, sahabat karib pun terbatas. Tetapi Tuhan, Dia Allah yang tak terbatas. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mendengar doa permohonan kita kepadanya. Bahkan Dia perkasa, Dia sanggup menolong kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Serahkan bebanmu, serahkan pergumulan kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita.